Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku Asia dari 9A akan menjelaskan tentang sirah kekhalifahan Abu Bakar, pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Jadi storyline kita kali ini pertama ada latar belakang, kedua isyarat Rasulullah, ketiga wafatnya Rasulullah, dan terakhir diangkatnya Abu Bakar sebagai khalifah. Latar belakang. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 632 Masehi, kaum muslimin menghadapi keadaan yang sangat penting. Banyak sahabat merasa kehilangan dan bingung mengenai siapa yang akan memimpin umat Islam. Agar tidak terjadi perpecahan, kaum Ansor dan Muhajirin segera bermusyawarah untuk menentukan pemimpin baru. Dari hasil musyawarah itu, Abu Bakar Asy-Syiddiq dipilih dan dibaiat sebagai khalifah pertama umat Islam karena kedekatannya dengan Rasulullah serta keutamaan dan keteguhan imannya. Isyarat Rasul. Ketika Rasulullah SAW sakit, Bilal mengumandangkan azan dan beliau memerintahkan agar seseorang menjadi imam salat menggantikannya. Awalnya Umar bin Khattab maju untuk mengimami. Namun saat Rasulullah mendengar suaranya yang keras, beliau bersabda, "Di mana Abu Bakar? Sesungguhnya Allah dan kaum muslimin tidak rela hal ini, kecuali Abu Bakar." Lalu dipanggillah Abu Bakar dan akhirnya beliau datang untuk mengimami salat kaum muslimin. Peristiwa ini menjadi isyarat jelas dari Rasulullah SAW bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling layak memimpin umat setelah beliau wafat. Wafatnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sakit keras, beliau meminta dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan sejak itu Aisyah yang merawatnya. Dalam keadaan sakit, beliau sempat bersandar di pundak Aisyah hingga akhirnya pingsan. Tak lama kemudian, Rasulullah wafat di pangkuan Aisyah. Umar bin Khattab pada awalnya menolak percaya bahwa Rasulullah telah wafat dan berkata bahwa beliau tidak akan mati sebelum Allah membinasakan orang-orang munafik. Namun Abu Bakar datang, menyikap wajah Rasulullah, mencium keningnya, dan menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa Rasulullah SAW benar-benar telah wafat. Dia kemudian keluar menemui kaum muslimin, memuji Allah, lalu membacakan firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 30, yang artinya, sesungguhnya engkau akan mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Diangkatnya Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai khalifah. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa beberapa hari sebelum Nabi Muhammad wafat, beliau menyampaikan khutbah yang menegaskan tentang keutamaan Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu di hadapan sahabat-sahabatnya. Nabi memerintahkan agar Abu Bakar ditunjuk sebagai imam salat dari para sahabat dan beberapa kali beliau ikut salat di belakang Abu Bakar. Setelah berita wafatnya Nabi tersebar, muncullah diskusi dari kalangan sahabat sampai di Saqifah dan Bani Sa'idah, di mana Abu Bakar dengan bijaksana menangkis argumen Ansor bahwa kepemimpinan seharusnya dari mereka, dan ia mengusulkan dua calon dari Quraisy agar dipilih, yaitu Umar bin Khattab, kemudian menyeru agar Abu Bakar dibaiat, dan para muhajirin serta Ansor ikut membaiatnya sebagai khalifah. Maka telah diangkatlah Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Muhammad SAW. Kemuliaan Abu Bakar. Pertama, menumpas kemurtadan dan nabi-nabi palsu melalui perang Riddah sehingga Islam tetap bersatu. Kedua, mengumpulkan Al-Quran sebagai satu mushaf menjadi suatu mushaf setelah banyak penghafal yang gugur di medan perang. Dan ketiga, memulai ekspansi Islam keluar Jazirah Arab, mengirim pasukan ke Irak dan Syam menghadapi Persia dan Romawi. Masya Allah, tabarakallah, kisah diangkatnya Abu Bakar sebagai khalifah pertama di muka bumi. Semoga kita selalu berada di jalan yang lurus, dan semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.